Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita senantiasa sanjung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang media implementasi asuhan keperawatan di komunitas. Mari kita mulai. Sebelum kita akan membahas tentang media implementasi keperawatan komunitas, saudara sekalian, paling tidak kita akan memulai dengan apa itu implementasi keperawatan komunitas, bahwa implementasi keperawatan komunitas itu adalah merupakan tindakan asuhan keperawatan komunitas yang sudah direncanakan di dalam intervensi keperawatan komunitas. Dalam bentuk implementasi keperawatan komunitas itu bisa berupa tindakan keperawatan yang berupa primer, sekunder, dan tersier. Untuk keperawatan yang berupa tindakan primer itu bisa berupa usaha promotif dan preventif, dan untuk keperawatan yang bersifat sekunder itu adalah kuratif. Untuk keperawatan yang primer itu bentuknya adalah promotif dan preventif. Karena pada saat tindakan keperawatan yang primer itu promotif dan preventif itu diutamakan sesuai dengan tujuan asuhan keperawatan komunitas, yaitu mengutamakan tindakan promotif preventif walaupun tidak mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang sifatnya sekunder. Sekunder sudah ada terjadi masalah kesehatan yang ada di komunitas, maka kita akan atasi dengan tindakan kuratif. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan keperawatan yang sifatnya tersier, yaitu kita akan melakukan usaha-usaha keperawatan yang sifatnya berbentuk rehabilitatif. Ini saudara sekalian, untuk usaha yang pertama itu yang promotif dan preventif. Kenapa disebut dengan primer? Karena memang kejadiannya belum ada. Kita akan mencegah supaya kondisi di masyarakat itu tetap dalam kondisi sehat. Oke saudara sekalian, karena tadi usaha dari promotif preventif itu diutamakan, walaupun untuk kegiatan yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif juga tidak dikesampingkan, maka kita akan memilih media implementasi. Saudara sekalian, untuk memilih media implementasi, kita juga akan lihat adanya sasaran. Ya, sasaran paling tidak. Kita lihat sasaran asuhan keperawatan komunitas di masyarakat itu ada yang bersifat individu, ada yang bersifat keluarga, dan ada sasarannya masyarakat dan kelompok, masyarakat atau kelompok. Saudara kan bisa melihat ya, kan memilih misalnya dalam kondisi saat itu saudara akan melakukan bisa saudara sekalian akan melakukan tindakan yang promotif. Maka kita akan lihat untuk yang individu, karena sasarannya adalah sedikit, hanya satu orang dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya, maka atau bahkan cuma seorang dengan satu orang, maka kita cukup misalnya dengan menggunakan alat peraga atau bisa menggunakan lembar balik. Apa itu alat peraga? Ya, alat peraga yang dibutuhkan misalnya pada saat saudara akan melakukan asuhan keperawatan yang bentuknya tindakan keperawatan misalnya. Itu apa yang dilakukan? Misalnya saudara akan melakukan tindakan terapi modalitas, apa bentuknya? Misalnya saudara akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan obat-obatan yang tradisional atau obat-obat yang ada di masyarakat yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan yang ada di atau mengatasi masalah yang ada di individu itu. Nah, makanya saudara sediakan alat untuk peraga. Misalnya yang sudah kita masyhur untuk hipertensi, misalnya ada mengkudu, ada jus mengkudu. Kemudian apa yang digunakan untuk itu? Berarti saudara akan mengambil
peralatan-peralatan yang berkaitan dengan itu, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tindakan. Kemudian yang berikutnya yang bersifat pendidikan kesehatan, penkes seringnya juga selain menggunakan alat peraga, itu bisa menggunakan media lembar balik. Ya, lembar balik. Kemudian yang di keluarga juga demikian, karena keluarga sifatnya itu juga sasarannya atau kita akan menghadapi audiens yang sedikit, maka kita gunakan yang hampir sama dengan yang ada di individu di komunitas. Ya, karena saudara sekalian pada saat menentukan diagnosis itu bisa dilakukan untuk sasarannya individu per individu, kemudian keluarga binaan atau yang sifatnya umum di masyarakat. Makanya untuk yang keluarga itu bisa saudara lihat kalau misalnya akan melakukan peragaan terhadap tindakan tertentu, maka saudara akan alat peraga yang disesuaikan. Misalnya bagaimana cara untuk misalnya ya ada latihan-latihan untuk menghilangkan stres. Kalau misalnya digunakan itu ada misalnya ada menggunakan terapi murotal, misalnya, itu kan saudara bisa menggunakan alat peraganya apa. Bahkan mungkin di sini sudah bisa menggunakan ada video pendek, ya video pendek yang setelkan. Oh ya di depan di individu juga bisa menggunakan video pendek. Atau langsung saudara akan mempraktekkan. Kemudian untuk yang lembar balik hampir sama ya fungsinya, karena ini kita selain nanti setelah saudara sekalian melakukan tindakan atau pendidikan kesehatan, bisa saja untuk lembar balik itu akan menjadi referensi mereka akan diulang untuk mengingat kembali atau belajar ulang tentang masalah asuhan keperawatan komunitas yang intervensi di dalam individu maupun di keluarga. Oke, sehingga keluarga itu dan individu itu bisa mengulang kembali apa yang bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya itu masyarakat atau di kelompok. Kalau masyarakat itu sifatnya luas, mungkin juga masyarakatnya sifatnya adalah jadi saudara mungkin bisa hanya meningkatkan pengetahuan. Untuk meningkatkan pengetahuan, bisa saja saudara hanya dengan memasang poster misalnya, atau memasang spanduk misalnya, atau banner misalnya. Karena apa? Tujuannya supaya masyarakat itu bisa melihat hanya untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Atau saudara akan melakukan penyuluhan kesehatan secara massal. Itu yang digunakan misalnya dengan slide. Ya, slide. Atau saudara akan melakukan bedah film atau memutarkan film. Saudara bisa lakukan dengan film. Misalnya bedah film apa? Kejadian diare misalnya. Atau cara mengatasi bagaimana supaya 3M untuk nyamuk. Misalnya ada saat ini sedang marak ada kejadian misalnya wabah DB misalnya, saudara lakukan bagaimana cara untuk mengatasi DB, saudara putarkan film atau video pendek. Ya, video pendek misalnya cara untuk 3M untuk mengatasi DB. Atau pada saat saudara ada COVID saat ini, itu juga saudara bisa putarkan film yang berkaitan bagaimana tentang 3M-nya COVID, yang menutup, kemudian jaga jarak, dan mencuci tangan, dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah berapa? 6M sampai imunisasi misalnya. Itu bisa saudara sekalian ini putarkan film. Jadi pemilihannya sekali lagi, pemilihan media itu juga tergantung dari sasarannya. Sasarannya siapa? Kalau individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Ini pasti saudara akan lihat jumlah besar kecilnya sasaran. Ya, jumlah besar kecilnya sasaran. Termasuk yang kedua itu perlu mempertimbangkan untuk memilih media itu ada tadi sasarannya. Yang pertama itu kan sasaran. Sasaran itu ada individu, ada kelompok. Nah, kelompok khusus ada keluarga dan ada masyarakat. Ini ada individu. Kalau individu keluarga sasarannya kecil berarti saudara bisa menggunakan media-media yang hanya bisa dilihat langsung. Atau bisa mungkin saudara akan menggunakan papan tulis. Langsung menggunakan papan tulis. Menerangkan di situ. Tetapi kita juga harus memperhatikan tentang tempatnya. Tempat. Ada desa, kota. Misalnya saudara sekalian, tadi saudara akan melakukan di kelompok khusus misalnya kelompok petani. Saudara tidak mungkin di tempat misalnya kelompoknya akan kumpul di gazebo. Nggak mungkin saudara akan memutarkan film di situ di siang hari misalnya.
Ini berkaitan dengan waktu juga. Makanya pilihan pertimbangan memilih media itu sasarannya siapa, kemudian tempatnya di mana, desa, kota, ada fasilitasnya enggak, kemudian sasarannya dia tingkat pendidikannya bagaimana. Nah, makanya harus dipertimbangkan secara baik, saudara sekalian. Jadi kalau di kota misalnya ada fasilitas listrik yang memadai, itu banyak dilakukan di ruangan-ruangan, maka saudara mungkin nanti saudara akan datang ke situ dengan menggunakan slide. Tapi coba kalau di desa seperti ini, saudara akan menggunakan slide ya akan kesulitan. Nah, kemudian kita juga akan melihat ada kondisi waktu ya. Pada saat kita akan menyampaikan waktunya lama atau tidak. Selain lama atau tidak, itu juga waktu disesuaikan dengan aktivitas masyarakat yang ada. Misalnya saudara akan mengumpulkan orang itu mestinya itu akan melihat dari aktivitas mobilitas masyarakat atau keluarga juga mungkin. Keluarga mau bisa ditemui kapan? Pagi, siang, atau malam. Sehingga itu nanti akan menentukan kondisi alat peraga yang akan kita pertimbangkan. Misalnya di siang hari memungkinkan nggak kalau di luar saudara akan memutar film? Nah itu kan akan dipertimbangkan. Kecuali kalau yang individu memutarkan video atau film hanya cukup untuk di rumah, sehingga bisa diputar dengan menggunakan televisi maupun bisa diputar menggunakan video apa namanya video compact ya, atau bisa saudara putar hanya menggunakan laptop misalnya. Nah, maka dari itu silahkan pada saat saudara pemilihan media sekali lagi disesuaikan tentang sasarannya itu siapa, saudara pilih, kemudian tempatnya, kemudian waktu. Selain ini juga yang tadi saya sampaikan, ini saudara akan melakukan tindakan itu akan meningkatkan pengetahuan atau akan merubah perilaku. Kalau hanya akan meningkatkan pengetahuan mungkin cukup dengan lembar balik yang kemudian dijelaskan sebentar, atau bisa dengan spanduk, atau bisa dengan banner, karena mereka cukup untuk membaca. Tapi kalau perubahan perilaku mesti kita akan misalnya menggunakan role model. Saudara sudah menjelaskan, kemudian akan menggunakan role model, makanya sasarannya juga akan ditentukan siapa sasarannya, saudara sekalian. Nah, begitulah nanti saudara sekalian pada saat pertimbangan untuk membuat atau membuat tadi alat untuk melakukan atau media implementasi keperawatan komunitas, atau juga saudara akan memilih. Saya bilang memilih itu mungkin sudah disediakan untuk medianya, tapi mungkin juga belum tersedia, maka apa yang akan saudara misalnya contoh saudara akan membuat lembar balik misalnya. Lembar baliknya apa? Termasuk lembar balik pun itu nanti akan disesuaikan dengan usianya. Usia anak-anak atau usia remaja, usia dewasa. Jadi kalau misalnya usia remaja mungkin ini keterangannya akan lebih banyak. Tapi kalau usia anak-anak atau usia lansia, ini cukup dengan singkat-singkat dan mungkin juga cukup dengan gambar, dengan penjelasan singkat. Itu saudara sekalian yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media. Maka silahkan nanti pertimbangkan saat memilih media, tadi sudah saya sampaikan ya di atas, itu silahkan apa tujuannya. Jadi primer, sekunder, tersier. Kemudian pertimbangan memilihnya, sasarannya siapa, kemudian tempatnya seperti apa, dan waktunya kapan. Ya, waktunya kapan. Nah, ini saudara sekalian yang perlu nanti saudara pertimbangkan pada saat di media untuk tindakan asuhan keperawatan komunitas. Demikian silahkan nanti bisa direncanakan dan bisa didiskusikan kepada teman-teman, dan boleh silahkan untuk media itu sesuai dengan kreasi masing-masing ya, sesuai dengan kreasi masing-masing. Silahkan dibuat yang semenarik mungkin, karena media fungsinya adalah untuk penjelasan mungkin juga, atau hanya untuk menarik saat saudara menjelaskan. Kemudian bisa juga media itu merupakan media yang bisa digunakan langsung atau alat yang bisa digunakan langsung oleh
responden atau sasaran kita pada saat saudara itu melakukan asuhan keperawatan komunitas. Oke, demikian saudara sekalian yang uh, bisa saya sampaikan untuk pemicu. Saudara sekalian diskusi, silahkan nanti didiskusikan. Saudara tinggal pada saat melakukan asuhan keperawatan komunitas, apakah saudara akan menggunakan media yang seperti apa, silakan ditentukan berdasarkan hasil diagnosis, dan dari hasil diagnosis itu ada tindakan-tindakan keperawatan yang sifatnya bisa promotif preventif, ada kuratif dan rehabilitatif. Kemudian kita akan lihat, misalnya yang kuratif membutuhkan alat peraga dipersiapkan. Kalau promotif preventif misalnya medianya apa, atau justru mungkin kita hanya menyampaikan, atau mungkin juga saudara akan melakukan fungsi peran, misalnya dengan drama. Kalau drama itu kan berbeda, kita akan melakukan bermain peran misalnya. Oke, begitu, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan untuk selanjutnya didiskusikan untuk pembuatan alat peraga. Oke, kita tutup. Oke, assalamualaikum.